Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat BDR-nya. Sekarang kita masuk mata pelajaran sanitasi, hygiene, dan keselamatan kerja. Nah, sekarang di sini Bapak akan membahas tentang pelaksanaan hygiene dan sanitasi makanan. Nah, pertemuan sebelumnya kita sudah belajar ya dari modul yang sudah Bapak buat. Nah, kita belajar pertemuan sebelumnya yaitu pengertian hygiene itu apa, pengertian sanitasi itu apa, latar belakang pentingnya hygiene dan sanitasi makanan, kriteria makanan, dan dasar hukum hygiene dan sanitasi makanan. Nah, sekarang kita masuk ke pelaksanaannya. Nah, pertama-tama pelaksanaan pengelolaan hygiene dan sanitasi makanan di seluruh tempat pengelolaan makanan bertujuan untuk terlaksananya pengendalian faktor resiko penyakit bawaan makanan atau pangan dan keracunan makanan di seluruh sasaran tempat pengelolaan makanan. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah terlaksananya surveillance epidemiologi faktor resiko penyakit bawaan pangan di seluruh tempat pengelolaan pangan atau makanan. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, apa sih peranan hygiene dan sanitasi makanan? Apa peran hygiene dan sanitasi untuk makanan itu? Nah, penerapan hygiene dan sanitasi makanan berperan penting dalam kehidupan manusia. Apa aja ya? Nah, yang pertama, persaingan yang makin ketat di antara industri makanan. Karena apa? Karena makin banyak jumlah industri di bidang makanan. Sudah jelas ya, pasti banyak industri yang bersaing ketat untuk tetap menjaga sanitasi dan hygiene-nya, kebersihannya dalam industri tersebut. Yang kedua apa? Tuntutan konsumen terhadap kebersihan. Sudah jelas ya. Kita kalau membeli makanan pasti lihat kan, ini bersih atau enggak ya, tempat pengolahannya. Kalau nggak bersih kan mana ada yang mau beli. Emang kalian mau kalau beli makanan di tempat yang bersih? Nah, maka itu kita harus tetap menjaga kebersihan ya. Nah, yang ketiga, kompensasi biaya yang dikeluarkan oleh pengusaha. Dan yang terakhir, kelangsungan hidup perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ruang lingkup hygiene dan sanitasi makanan. Ada apa aja sih? Yang pertama, pelaksanaan hygiene dan sanitasi makanan berkaitan dengan hal-hal berikut ini ya. Yang pertama, ada persyaratan bahan mentah sampai produk akhir atau matang. Yang kedua, pekerja. Yang ketiga, bangunan dan lingkungan. Yang keempat, kontrol terhadap mikroorganisme. Yang kelima, penerimaan, penyimpanan, dan pengolahan. Dan yang keenam, penyajian dan pengemasan. Serta yang ketujuh, peralatan. 8, penyediaan air bersih. 9, penanganan limbah. Nah, dari ini kita kelompokkan lagi. Nih, pengelompokan ruang lingkup hygiene ya. Yang pertama apa? Hygiene makanan atau disebut food hygiene. Nah, food hygiene ini membahas tentang apa? Membahas tentang cara penanganan bahan makanan dari mentah sampai makanan siap santap atau siap saji. Nah, penanganan ini penyimpanan bahan makanan untuk mencegah terjadinya risiko hygiene makanan berupa kerusakan dan keracunan makanan. Nah, yang kedua apa ini? Hygiene dapur atau disebut kitchen hygiene. Nah, membahas tentang apa kitchen hygiene ini? Membahas tentang persyaratan bangunan dapur, meliputi apa saja? Meliputi lantai, dinding, dan atap, serta persyaratan bangunan untuk mencegah masuknya binatang pengerat, serangga, dan kecoa di area dapur. Nah, sekarang kita masuk ketiga, hygiene perorangan atau personal hygiene. Nah, membahas apa personal hygiene ini? Personal hygiene ini membahas tentang cara menjaga kebersihan diri sendiri dan persyaratan performansi seorang pengolah dan pelayan makanan. Nanti untuk personal hygiene ini ada bab khusus ya, nanti kita akan bahas insya Allah minggu depan atau minggu depan lagi ya anak-anak ya. Nah, ini penting sekali. Nah, ini hygiene makanan ya, dicuci terlebih dahulu yang
sebelum siap dari bahan mentah sampai siap santap. Tuh, kitchen hygiene dapur atau kitchen hygiene, selalu bersih dapur. Dikenal ada istilah clean as you go, bersihkan setelah kamu kerja. Nanti kalau di hotel seperti itu anak-anak. Nah, sekarang terus hygiene perorangan, zona hygiene ya, menjaga kebersihan diri sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke pengelompokan sanitasi makanan. Ada apa aja? Yang pertama ada sanitasi peralatan. Nah, membahas tentang apa sanitasi peralatan ini? Membahas tentang cara pemilihan bahan pembersih dan bahan saniter, pemilihan alat pembersih dan tekniknya untuk membersihkan peralatannya. Nah, yang kedua ada sanitasi ruang dan perabot. Nah, membahas tentang apa sih sanitasi ruang dan perabot ini? Membahas tentang cara menyiapkan bahan pembersih dan bahan saniter, teknik pembersihannya dan persanitasian ruang maupun perabotnya, serta jadwal pembersihan juga. Nah, sekarang ada apa lagi? Ada penyediaan air bersih. Nah, air bersih ini sangat penting ya sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi proses sanitasi peralatan dan ruang pengolahan makanan. Serta penanganan limbah juga sangat penting. Nah, ini penanganan limbah ini membahas tentang apa? Penanganan limbah membahas tentang cara menangani limbah di area dapur dan lingkungannya. Nah, selanjutnya kita masuk ke kendala hygiene dan sanitasi makanan. Adakah kendala hygiene dan sanitasi makanan? Tentu ada ya anak-anak. Nah, penerapan hygiene dan sanitasi makanan terdapat beberapa kendala. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada masih dianggap sebatas ilmu. Nah, hygiene dan sanitasi ini masih dianggap orang sebagai sebatas ilmu saja, sehingga belum diterapkan secara menyeluruh. Nah, jadi jangan dianggap ilmu saja ya, ini harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Apalagi kita sebagai juru masak atau koki ya, yang akan memasak, mengolah, dan menyajikannya. Yang kedua, sebagian pengusaha kurang menyadari. Nah, kenapa? Kurangnya kepedulian terhadap hygiene dan sanitasi makanan, serta kurangnya tanggung jawab terhadap kualitas produk makanan yang diproduksinya. Oke, sekarang kita lanjut. Ada aspek hygiene dan sanitasi makanan. Nah, keamanan makanan yang berkaitan dengan kemungkinan timbulnya gangguan kesehatan atau keracunan makanan dipengaruhi oleh aspek-aspek apa saja sih? Nah, ini ya aspek-aspeknya. Nah, kontaminasi. Kontaminasi itu apa? Kontaminasi merupakan proses masuknya zat asing ke dalam makanan yang tidak dikehendaki atau tidak diinginkan. Nah, kontaminasi ini dapat dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu sebagai berikut. Nah, yang pertama ada apa? Pencemaran mikroba. Nah, misalnya apa? Bakteri dan jamur. Ya, yang kedua pencemaran fisik, seperti apa? Rambut, debu, lidi, dan batu. Nah, yang ketiga pencemaran kimia. Apa saja? Pupuk dan pestisida. Dan terakhir pencemaran radioaktif, yaitu radioaktif. Selanjutnya, kontaminasi ini dapat terjadi karena apa aja? Nah, kontaminasi bisa terjadi karena 3 pencemaran, yaitu pencemaran langsung, pencemaran silang, dan pencemaran ulang. Nah, pencemaran langsung ini apa? Pencemaran langsung merupakan pencemaran yang terjadi dengan adanya bahan pencemar yang masuk ke dalam makanan secara langsung karena ketidaktahuan atau kelalaian, baik disengaja maupun tidak disengaja. Nah, contohnya apa? Adanya potongan rambut, lidi, kerikil, atau kawat masuk ke dalam makanan, serta penggunaan zat pewarna kain atau disebut rodamin. Yang kedua apa? Pencemaran silang. Nah, pencemaran silang itu apa sih? Pencemaran yang terjadi secara tidak langsung karena ketidaktahuan dalam pengelolaan makanan. Contohnya apa?
makanan mentah yang bersentuhan dengan pakaian atau peralatan kotor, misalnya piring, mangkok, pisau, talenan, atau peralatan lainnya. Nah, sekarang yang ketiga, pencemaran ulang. Bentar ya anak-anak. Nah, sekarang kita masuk ke pencemaran ulang. Nah, pencemaran ulang itu apa sih? Yaitu pencemaran yang terjadi terhadap makanan yang telah dimasak secara sempurna. Nah, pencemaran ulang ini contohnya apa? Nasi tercemar dengan debu atau dihinggapi lalat karena tidak ditutupi. Jelas anak-anak? Oke, sekarang kita masuk keracunan. Nah, keracunan itu bisa terjadi karena apa sih? Nah, keracunan terjadi karena timbulnya gejala klinis suatu penyakit atau gangguan kesehatan lainnya karena mengkonsumsi makanan yang tidak higienis. Jelas ya, kalau makanan tidak higienis pasti ada bakteri-bakteri tertentu yang bisa menyebabkan kita keracunan oleh makanan. Makanya kita harus selalu mencuci tangan seperti dijelaskan dalam materi sebelumnya. Tangan itu karena sumber penyakit ya anak-anak. Oke, sekarang keracunan itu dapat terjadi karena bahan makanan alami, infeksi mikroba, racun atau toksin mikroba, zat kimia, dan alergi. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan pembusukan. Nah, pembusukan itu apa? Ada yang tahu? Oke, kalau belum tahu, kita jelaskan ya. Pembusukan itu adalah proses perubahan komposisi atau disebut dekomposisi makanan secara sebagian atau seluruhnya dari keadaan normal menjadi tidak normal atau tidak dikehendaki karena pematangan alam, disebut maturasi, pencemaran atau kontaminasi, sengaja dipelihara atau fermentation, dan sebagainya. Nah, penyebab terjadinya pembusukan itu apa aja? Nah, yang pertama, pembusukan terjadi karena fisika. Nah, fisika itu seperti apa ya? Terjadi pembusukan makanan karena kekurangan air sehingga makanan menjadi layu. Lihat ya, sudah terlihat dari gambarnya layu seperti ini. Ini layu dan mengkerut. Nah, penyebab pembusukan secara fisika ini antara lainnya dikarenakan oleh benturan, tekanan, pecah, atau gangguan hewan atau serangga sehingga berlubang atau terdapat bekas gigitan. Nah, yang kedua ini enzim. Enzim tuh terjadinya karena apa? Terjadi pembusukan karena aktivitas zat kimia pada proses pematangan sehingga makanan menjadi rusak karena terlalu matang. Nah, enzim ini menyebabkan makanan busuk. Ya, misalkan enzim lipase pemecah lemak. Nah, yang ketiga ada mikroba. Nah, mikroba itu apa? Berupa bakteri atau cendawan atau disebut jamur yang tumbuh dan berkembang biak di dalam makanan serta merusak komposisi yang ada di dalamnya sehingga makanan tersebut menjadi basi, berubah rasa, bau, dan berubah warna. Nah, mikroba pada proses fermentasi dapat menyebabkan perubahan zat gizi. Nah, sekarang kita masuk terakhir, pemalsuan. Nah, pemalsuan itu apa? Pemalsuan merupakan upaya perubahan tampilan makanan dengan cara menambah atau mengganti bahan makanan yang disengaja. Nah, tujuannya apa sih bisa jadi pemalsuan seperti ini? Tujuannya untuk meningkatkan tampilan makanan sehingga diperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, itu tujuan pemalsuan agar mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Nah, tetapi berdampak buruk kepada konsumen, sudah jelas. Penipuan ini dilakukan dengan menambahkan zat pewarna kain, zat pemanis, bahan pengawet, bahan pengental, bisa juga bahan pengganti label atau merek makanan. Nah, jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang silahkan kerjakan post-testnya. Post-testnya berupa pernyataan ya, betul atau salah. Jadi anak-anak simak dulu video sampai akhir kalau ingin mengisi post-testnya dengan benar. Nah, jika ada pertanyaan boleh japri ke Bapak ya.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.